Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Santosa dari kelas 7E, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Islam. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi tentang kriteria investasi pelengkap mata kuliah evaluasi proyek. Apa itu apa itu investasi? Investasi ini berasal dari bahasa Inggris atau disebut dengan istilah investment dari kata dasar invest yang berarti menanam atau istamara dalam bahasa Arabnya yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Jadi, investasi pada dasarnya ini merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dan di sini ada jenis dan karakteristik investasi. Investasi menurutnya di sini ada 2 poin. Yang poin pertama, investasi langsung atau disebut dengan aktiva real. Nah, investasi aktiva real ini adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Misalnya, kita menanam emas, intan perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lainnya, yang dimana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, investasi tidak langsung atau dikenal dengan aktiva finansial. Aktiva finansial ini adalah investasi bukan pada aset atau faktor produksi, tetapi pada aset keuangan atau finansial aset, seperti deposito, surat berharga, atau sekuritas seperti saham dan obligasi, komersial paper, reksadana, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada investasi menurut karakteristiknya. Di sini ada 4 poin. Yang poin pertama, investasi publik atau disebut dengan investment publik. Investment publik ini investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan prasarana atau infrastruktur. Prasarana dan sarana infrastruktur ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dalam bentuk seperti ini misalnya bersifat nirlaba atau non-profit, seperti pembangunan jalan tol dan jembatan, sekolah, taman, pasar, serta sarana publik lainnya. Karena investasi ini dilakukan oleh negara, maka dana dan pembiayaannya dilakukan melalui APBN dan APBD. Yang selanjutnya, investasi swasta atau private investment. Investasi swasta ini biasanya yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini dapat dilakukan oleh individu maupun korporat. Yang poin ketiga di sini ada kerjasama investasi pemerintah dengan swasta. Ini sifatnya kerjasama antara pemerintah dan swasta, gunanya untuk melakukan investasi untuk membangun prasarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Poin yang keempat di sini ada investasi kerjasama antar negara atau disebut dengan state partnership investment. Kerjasamanya ini berupa investasi antar pemerintah atau antar negara lain. Merupakan hal yang lazim dilakukan misalnya di negara ASEAN. Dan selanjutnya ada kriteria investasi pelengkap. Apa sih itu kriteria investasi pelengkap? Ini kriteria investasi pelengkap ini, investasi ini bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa yang akan mendatang. Investor harus melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Analisis kelayakan investasi dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Sebelum mengambil keputusan investasi, penting untuk dilakukan analisis kelayakan agar dapat menghindari penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan.
Di sini ada 4 metode dalam melakukan penilaian kelayakan investasi. Yang pertama, break even point atau dikenal dengan BEP. Analisis titik impas atau disebut break even point atau BEP ini analisis suatu teknik analisis yang berguna untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan profit. Hasil analisis break even point ini dapat dimanfaatkan untuk merencanakan tingkat laba yang diinginkan pada biaya dan volume penjualan tertentu, atau juga bisa menargetkan volume penjualan tertentu atau menargetkan volume penjualan yang mungkin dicapai pada biaya dan laba tertentu. Dan yang kedua ada net present value atau disingkat dengan NPV. Net present value ini nilai sekarang bersih adalah analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang atau present value. Arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dilakukan. Yang ketiga ada internal rate of return atau dikenal dengan IRR. Internal rate of return adalah perhitungan yang penting sering digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi yang berharga. Investasi umum ini dianggap berharga jika dikenal dengan rate return lebih besar daripada kembaliannya dari rata-rata peluang investasi yang sama, atau jika lebih besar daripada biaya modal kesempatan. Dan yang poin keempat ada payback period atau disingkat dengan PP. Payback period ini adalah suatu metode berapa lama investasi akan kembali atau periode yang diperlukan untuk menentukan kembali pengeluaran investasi, atau disingkat dengan istilah initial cash investment dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, payback period merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash flow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Suatu usulan investasi akan disetujui bila mana payback periodnya lebih cepat atau lebih pendek daripada payback period yang disyaratkan oleh perusahaan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.